Halo semuanya, kembali lagi di channel Winardo Movie. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film dengan judul The Last Winter yang dirilis pada tahun 2006. Di sini, saya selalu mendoa kalian sehat-sehat selalu ya. Daripada lama-lama, yuk kita simak cerita filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah pesawat di dekat luasnya salju. Terlihat pesawat itu mulai merendah dan sepertinya ingin mendarat di suatu tempat. Di lokasi yang berada di wilayah kutub utara bumi, tepatnya di Antartika. Terlihat di sana, pesawat itu mengantar pria bernama Ed Polek, pemimpin aktivis lingkungan di pangkalan pengeboran minyak milik Amerika bernama Kick Corporation. Kick Corporation berencana ingin mendirikan jalan agar bisa mengekspor secara menyeluruh Antartika tersebut, agar tercapainya kemandirian energi di Amerika. Ed sendiri ditugaskan untuk memantau secara langsung kinerja aktivis beberapa bulan, di mana nantinya laporan itu akan diserahkan sama Kick Corporation dan juga pemerintah Amerika. Selama di shelter ini, kita akan diperkenalkan beberapa anggota pekerja di sana. Terdapat penjelajah bernama Limin, pakar IT bernama Elliot, pakar dapur bernama Don, pakar baru bernama Maxwell, pakar geologi bernama Abby, pakar mesin bernama Matt, dan penjelajah 2 bernama Jim. Pada malam itu, 8 orang ini sengaja keluar untuk menghibur diri. Di sana terlihat mereka pun main lemparan bola dengan tujuan untuk mencari kesenangan. Sampai-sampai 2 orang saling bertabrakan demi merebut satu bola itu. Di sana terlihat ada satu orang yang kondisi tidak baik-baik saja, di mana hidungnya Elliot ini tiba-tiba saja berdarah. Melihat itu semua, mereka pun menghentikan main bola tersebut. Terlihat Maxwell anggota baru itu malah melamun di bawah hujan salju. Maxwell yang masih di luar itu tidak diketahui oleh siapapun. Di balik kabut itu, Maxwell pun melihat seperti sekumpulan rusa yang sedang berlari. Pada malam itu, bukan saja Maxwell yang bergadang, tapi ada juga Matt. Tapi sayangnya, Matt itu sibuk sama pekerjaannya di garasi. Pada keesokan paginya, terlihat Maxwell sudah bersiap bertugas sama Jim, yaitu mengeksplor. Berbeda sama Jim, ia terlihat sangat mengantuk. Oleh karena itu, Jim terpaksa mengikuti Maxwell dari belakang. Tanpa mereka sadari, Ed itu memantau mereka dari garasi. Ed merasa mereka harus lebih konsisten dalam bekerja. Kemudian, Jim pun tiba di pos pemantauannya, di mana pos itu sangatlah jauh jarak sama shelter mereka. Di dalam sana, Jim sendiri akan membuat laporan tentang struktur jalan di sana. Meski malas-malasan, tugas tetaplah tugas yang harus Jim jalani. Dengan berat hati, Jim pun membuat laporan itu. Selama ia menulis, terlihat ada seekor gagak yang datang. Karena datangnya tiba-tiba, lantas membuat Jim menjadi terkejut. Di sisi lain, Maxwell ingin membuat laporan yang lebih baik dari Jim. Lalu, Maxwell pun menempuh jarak yang lebih jauh daripada Jim sendiri. Entah kenapa, di titik ini Maxwell terlihat sedikit janggal, di mana kegelisahan Maxwell itu kelihatan berbeda. Di saat rasa gelisah itu, cuaca di sana pun tiba-tiba saja tidak kondusif. Tidak cuma Maxwell, Jim juga merasakannya. Terlihat hujan salju yang tebal dan disertai angin yang kencang. Pada keesokan paginya, terlihat Jim pulang sambil berlari. Sesampainya di shelter, Jim pun bertanya-tanya kenapa Maxwell belum juga kunjung pulang. Sementara Ed bersama Abby, ia malah bertanya balik tentang keberadaan Maxwell. Di sana Jim mengatakan di mana sejak berangkat mereka kemarin, Jim tidak sempat mengejar Maxwell. Melihat itu semua, Abby bersama Limin pun memutuskan untuk mencari keberadaan Maxwell.
atas keteledoran dan malasnya Jim tentu saja membuat Ed menjadi marah. Di mana dari pagi Jim itu terlihat tidak ada niat bekerja, maka berujunglah seperti ini. Selama Ed marah, Don bersama Elliot cuma bisa terdiam saja mendengar kemarahan Ed tersebut. Sementara hari sudah semakin gelap dan Abby bersama Limin sudah pulang. Tapi sayangnya mereka itu tidak menemukan jejaknya Maxwell. Lalu mereka pun berencana ingin mencari Maxwell bersama-sama. Di saat ingin pergi, tiba-tiba saja Maxwell itu sudah pulang. Seketika itu juga mereka langsung mengambil striker milik Maxwell dengan tujuan untuk melihat beberapa jauh Maxwell yang sudah berjalan, di mana ia terlihat berjalan 30 mil atau setara 48 km. Setelah itu, Maxwell langsung disajikan makanan. Di sana, wajahnya Maxwell itu terlihat sedikit pucat. Sekarang, mereka itu belum berani menginterogasi Maxwell, dikarenakan ia masih terlihat gugup dan sedikit kaku. Tak butuh waktu lama, Maxwell langsung beranjak dari tempat duduknya. Terlihat Maxwell itu sedikit aneh juga kebingungan. Elliot yang sebagai pakar IT, ia pun langsung diberi tugas, di mana Elliot harus memberi kabar untuk membawa Maxwell pulang ke kota. Di mana itu semua demi kebaikan Maxwell sendiri, dikarenakan mereka tidak ingin terjadinya hal-hal yang aneh sama Maxwell. Di saat waktu yang sama, Don sendiri terlihat lagi berolahraga sembari menunggu makanannya masak. Tak butuh waktu lama, Don pun dikejutkan dengan kedatangan Maxwell. Terlihat di sana Maxwell tidak menggunakan baju. Padahal di luar ataupun di dalam rumah suhunya tetaplah dingin sampai-sampai menembus tulang. Setelah itu terlihat mereka pun makan bersama, terkecuali Maxwell. Karena Maxwell yang tidak makan semenjak ia pulang, Jim pun terpaksa membawa makanan untuk Maxwell ke kamarnya. Seolah-olah mereka itu lagi mengurus anak kecil yang masih manja-manjanya. Sementara Maxwell sendiri, ia lagi melamun sembari melihat ke jendela. Kala itu, tiba-tiba saja Maxwell berbicara, di mana dirinya sendiri lebih baik pulang saja, dikarenakan ia tidak kuat lagi tinggal di sana. Di sana, Jim selalu menanyakan sama Maxwell hal apa yang sudah terjadi. Tapi Maxwell cuma bisa mengamuk dan mengatakan pulang saja. Jim yang sudah marah, ia pun langsung keluar dari ruangannya Maxwell. Sementara Maxwell sendiri ditenangkan oleh Ed. Setelah membahas tentang keanehan Maxwell, kita langsung beranjak melihat mereka semua lagi beristirahat. Terlihat kala itu, Jim sendiri istirahat satu ruangan sama Abby. Ternyata Jim bersama Abby ini menjalinkan sebuah hubungan. Di saat tengah malam itu, Maxwell terlihat pergi keluar sembari membawa rekaman yang ada di recorder tersebut. Di saat matahari telah muncul, mereka pun telah bangun dari tidurnya. Tapi mereka itu digemparkan sama Maxwell yang tidak ada di sana lagi. Mereka pun menjadi panik di mana kamarnya Maxwell sendiri cuma ada tripod dan beberapa ceceran buku. Mereka yang sadar Maxwell telah menghilang, mereka terpaksa melakukan penelusuran lagi. Kali ini yang mencari Maxwell itu Jim bersama Limin. Terlihat di sana mereka terus menelusuri jejak kakinya Maxwell. Hingga pada akhirnya mata mereka pun bertuju sama mayat yang telah beku. Tak salah lagi, itu adalah jasadnya Maxwell yang telah membeku. Dikarenakan Maxwell tadi malah keluar tanpa menggunakan baju. Di sana terlihat jasadnya Maxwell itu tidak layak lagi. Terlihat satu persatu anggota tubuhnya Maxwell telah dimakan oleh burung gagak. Di sana Jim bersama Elliot harus membawa jasadnya Maxwell ke salter. Sangat miris, di mana anggota baru itu mati dengan sangat mengenaskan. Tak butuh waktu lama, mereka pun telah sampai di salter. Ed yang melihat itu membuat ia sempat tidak percaya. Semua anggota di sana cuma bisa melihat Maxwell yang sudah kaku. Di balik keanehan ini, mereka harus mencari tahu apa penyebab semuanya. Karena di sana tidak ada tanah, mereka cuma bisa menaruh jasadnya Maxwell di luar salter.
Karena di sana dipenuhi oleh salju setiap hari, tentu saja jasadnya Maxwell ini tidak bisa membusuk. Lalu, mereka pun menonton rekaman yang sudah dibuat oleh Maxwell semalam. Di sana, Maxwell mengatakan dirinya itu dibuat gelisah di saat ia melihat entitas yang misterius. Lalu, Maxwell terlihat ingin memperlihatkan sesuatu, tapi tidak ada satupun yang bisa direkam. Di sana terlihat Maxwell cuma bisa memperlihatkan kabut salju. Tapi di akhir video terlihat sosok misterius langsung menyerang Maxwell dari belakang. Setelah melihat video itu, Ed bersama Elliot malah bertengkar. Lalu terlihat Ed biasa-biasa saja sementara Elliot sedikit gelisah dan juga luka yang kambuh. Luka di hidung yang diakibatkan bertabrakan sama Jim sebelumnya. Pada malamnya, terlihat Jim itu memandang mayatnya Maxwell, sementara Matt ia sibuk bekerja. Di mana Matt sendiri lagi memperbaiki mobil agar bisa digunakan kembali. Semakin semangatnya sampai-sampai tangannya Matt berdarah, ia masih tetap bekerja. Melihat itu semua, Matt menyuruh Elliot untuk memberi informasi untuk meminta penambahan regu penjemputan. Mendengar itu semua, Elliot pun akan berusaha semampunya. Namun sayangnya, sistem kala itu mengalami gangguan, di mana Jim sendiri tidak mengetahui sistem kala itu mengalami gangguan. Kemudian, Jim pun membujuk Ed untuk mundur dalam misi kali ini. Tidak cuma Ed, Jim juga membujuk Abby untuk mundur dalam misi ini. Kemudian terlihat Elliot sendiri lagi baring di tempat tidurnya. Tidak cuma itu, Elliot terlihat sudah banyak mengeluarkan darah dari tubuhnya. Melihat kabar buruk itu, Jim langsung memberitahukan itu semua sama teman-temannya di sana. Sekarang mereka pun berkumpul dan sekarang juga mereka cuma tinggal 6 orang lagi. Dan benar saja, Elliot itu sudah dinyatakan tewas tanpa ada sebab. Diketahui, kabar buruk tidak cukup sampai di sana saja. Datangnya regu penjemputan di pagi harinya bukanlah jawaban dari masalah ini. Diketahui, pria yang membawa pesawat ini sedang mabuk alkohol, di mana fakta ini baru diketahui di saat pesawat ingin melakukan pendaratan. Alhasil, suara pesawat itu menjadi malapetaka, baik orang salter maupun orang yang di dalam pesawat. Terlihat di sana, pesawat hilang kendali dan menabrak salter di sana. Oleh karena itu, membuat salter itu rusak sekitar 80%. Yang lebih menyedihkan, 3 kru pesawat itu tidak bisa diselamatkan lagi. Tapi sayang, salah satu dari anggota yang tinggal 6 orang itu mengalami luka yang parah, yaitu Matt. Di saat ledakan itu, Matt sendiri lagi berada di garasi. Dilihat luka yang didapati oleh Matt sepertinya susah untuk diobati, tapi untungnya Matt bisa bernafas. Sementara 2 satu mobil mengalami rusak total. Oleh karena itu, membuat ruang gerak di salter itu pun semakin terbatas. Berdiam diri bukanlah solusinya. Salah satu dari mereka harus bergerak untuk mencari pertolongan. Setelah memutuskan orangnya, Don, Limin, dan Abby terlihat menunggu mereka di salter. Terlihat di sana, Jim bersama Ed pergi mencari pertolongan dengan jalan kaki. Setelah meninggalnya 2 orang tadi, terlihat Limin itu melamun dan ia cuma terdiam diri di luar salter. Ed yang mencari bantuan sama Jim, mereka cuma bisa membawa flare saja dengan tujuan agar tahu di mana dekat di kota. Di saat yang sama, Limin itu pergi dan meninggalkan sepatunya saja. Hingga pada akhirnya, hal aneh mulai muncul lagi. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja jasadnya Maxwell itu berpindah. Setahunya Ed bersama Jim, jasadnya Maxwell itu diletak di depan salter. Tapi sayangnya, jasadnya Maxwell telah sampai beberapa puluhan kilo dari salter itu. Misteri yang tidak bisa dipecahkan ini membuat Jim sama Ed memutuskan untuk beristirahat dulu. Karena cuaca yang semakin dingin, mereka pun memutuskan untuk menghangatkan tubuh mereka terlebih dahulu. Sebelum matahari terbit lagi, mereka cuma bisa duduk diam di dekat kobarannya api.
Di saat waktu yang sama, Abby melihat Don itu lagi menikam Matt. Entah apa sebabnya, Abby merasa Don ini mengalami gangguan jiwa. Melihat Don yang semakin menggila membuat Abby terpaksa melawannya. Oleh karena itu, Abby tidak sengaja mendorong Don hingga membuat lehernya terpilir. Seiringnya waktu, kejanggalan ini semakin memburuk. Di saat Ed bersama Jim lagi menghangatkan badan, mereka pun melihat sekelompok rusa melintas. Sementara Abby, ia tidak tahu buat apa lagi, ia cuma bisa bersembunyi di dekat lemari. Sementara Ed bersama Jim, mereka pun dihampiri oleh sosok yang besar yang merupakan wujud rusa. Tak butuh waktu lama, terlihat Ed bersama Jim harus terkapar. Dari sini kita pun tahu di mana makhluk yang berwujud rusa itu adalah pelaku dari semua kejadian ini. Di sana, Jim sudah yakin di mana makhluk itu sudah terkubur 1000 juta tahun di Antartika. Dengan sedikitnya tenaga, Jim pun menembakkan flare ke langit untuk meminta bantuan. Sepertinya 50-50 penyelamat akan datang. Sementara Jim harus tewas di sana. Singkat waktu, di saat Abby sadar, ia menyadari sudah berada di rumah sakit terdekat. Dan pada akhirnya, film pun selesai.